jumpa, selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu di perlombaan mengulas kitab suci yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Untuk itu sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinawati Sinaga, suami saya Suwandi Sidauruk, dan saya dikarunia anak 3 orang. Oleh sebab itu, marilah kita mengulas bersama sebagai berikut. Pokok permasalahan yang terjadi dalam kitab Samuel ini, Elkana memiliki 2 istri, 1 Penina dan 1 Hana. Dan kemudian Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak, sehingga ini yang membuat Penina menyakiti hati Hana dan membuatnya sedih. Ini termasuk juga permasalahan dalam keluarga ini. Kehidupan mereka dalam keseharian mereka telah terlihat jelas pokok permasalahannya. Bagaimana mungkin Elkana memiliki 2 istri, 1 tidak mempunyai anak, 1 mempunyai anak. Dan bagaimana sikap Elkana kepada kedua istrinya ini jika penderitaan yang dialami Hana juga bukan sebahagia yang dialami oleh Penina. Namun dengan sengsara yang dialami Hana, kemandulan yang dialami Hana karena rahimnya ditutup oleh Tuhan, namun karena Tuhan mempunyai rencana untuk Hana, peristiwa hidupnya yang dialaminya saat ini, atas tindakan Allah langsung kepada Hana, Hana mempersiapkan hatinya untuk terus berdoa kepada Tuhan. Pada bacaan ini tadi, mereka sering melakukan mempersembahkan persembahan korban ke kota Silo. Keluarga ini termasuk Elkana dan Hana. Ada perikop dikatakan di sini, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Hanya 1 bagian. Berarti Penina menerima lebih daripada Hana. Itu yang saya cermati dalam ayat ini. Nah, dan suaminya Elkana sering bertanya, apakah lebih berharga anak laki-laki daripada aku, suamimu? Elkana sering menanyakan itu kepada Hana. Lalu Hana pun menangis dengan problema-problema yang dihadapi hidup bersama keluarga ini. Dan akhirnya Hana pun tetap tekun menghadapi setiap permasalahannya yang ada ini. Kok dalam cerita ini, yaitu yang pertama, Elkana adalah perannya sebagai suami Hana dan Penina. Walaupun Elkana memiliki istri 2, dia termasuk orang yang peduli, selalu peka, taat kepada Tuhan, dan dia juga orangnya suka memberi, dan bahkan dia rajin mempersembahkan korban persembahannya ke bait suci. Sekalipun memang kalau kita pikirkan secara kehidupan kita secara umum, mungkin dia tidak bisa bersikap sama rasa, sama rata untuk kedua istrinya tadi.
namun ada sesuatu kelebihan yang mungkin kita bisa lihat dari dia. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan rajin. Kemudian Penina, istri daripada Elkana, yang saya lihat mungkinnya dia sedikit agak tinggi hati. Mengapa demikian? Karena dia sering membuat hati Hana gusar dan terlihat sedikit tidak menjaga perasaan orang lain, apa yang dirasakan oleh istri yang lain. Mungkin itu yang membuat karakter Penina ini begitulah adanya dalam cerita ini. Kemudian yang ketiga, Hana. Hana adalah sosok seorang wanita yang tegar hati, tekun, tepat janji, sabar, baik hati, bahkan rela berkorban, bahkan tidak berpikir secara duniawi karena apa yang dia minta dari Tuhan dikembalikan untuk Tuhan. Dia hanya menginginkan doanya dikabulkan oleh Tuhan atas sengsara hidupnya. Kemudian Imam Eli juga termasuk tokoh dalam cerita ini. Imam Eli adalah seorang orang yang peduli, perhatian, suka mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh setiap orang dalam cerita ini yang datang ke bait suci, karena dia adalah seorang imam Tuhan. Kemudian Samuel dikisahkan pada kitab suci ini. Samuel adalah orang yang takut Tuhan dengan benar. Peran tokoh di dalam cerita ini dan bagaimana Hana menyelesaikan masalah daripada yang dia alami dalam hidupnya. Yang pertama, dia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita lihat dari bacaan ini dan kita cermati, tak bosan-bosannya dia untuk berdoa setiap kali dia keluar kota mempersembahkan persembahannya, dan tidak bosan untuk menyampaikan doanya sampai-sampai Imam Eli juga melihat gerak-gerik bibir daripada Hana saat berdoa, sampai-sampai perhatikan apa yang dilakukan oleh Hana. Keberadaan Hana dalam keluarga ini, Tuhan ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan Hana, karena memang Hana juga mau turut dan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia tidak bosan menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dengan cara demikianlah Hana bisa menyelesaikan masalahnya ini, hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, pesan yang dapat kita petik dari perikop ini adalah, dengan sengsara yang dialami oleh Hana dalam hidupnya, kita juga dengan cara yang sama. Allah kadang-kadang membuat kita mengalami kekecewaan dan kepedihan hati, merasa tidak mampu dan rendah diri agar dapat melaksanakan kehendaknya. Dengan situasi yang dialami Hana juga membuat kita akan lebih dekat dengan Tuhan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, serta sungguh dapat menantikan Dia, berharap kepada-Nya dalam setiap sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Dan kemudian bisa juga kita tidak boleh menganggap remeh seseorang atau bersikap remeh kepada seseorang. Dan jika kita bernazar, segeralah kita tepati,
Karena dengan adanya ikatan janji dengan Tuhan, karena sesuatu juga itu tercapai karena dia memintanya kepada Tuhan, kita pun siap atas kehendaknya. Kemudian, janganlah bernazar tanpa memikirkan dengan sungguh, karena kita hendak mempersembahkan sesuatu. Pesan yang berikutnya, dan kita juga diharapkan tidak hidup berpoligami. Dan ini merupakan juga pesan yang baik untuk dilaksanakan. Walaupun seorang lelaki itu bisa bersikap adil terhadap kedua istrinya tadi. Dan apa yang menjadi hubungan dengan subtema ini? Ketika kita dikaruniai anak, yang tentunya itu dari Tuhan dan milik Tuhan, kita harus bisa memasrahkan diri kepada Tuhan atas kehendak Tuhan, atas perjalanan hidup kita. Kita siap mendukung, mendorong, mendidik anak ke arah Tuhan itu sendiri. Pesan itu dapat diwujudkan pada masa kini adalah ketika kita hidup sengsara, teruslah berdoa, tetap dalam roh dan kebenaran, dan siap menerima apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi ketika kita bernazar kepada Tuhan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, demikianlah ulasan kitab suci yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Semoga dengan hadirnya ulasan ini dapat membahagiakan saudara-saudariku dan bermanfaat. Dan jika ada pun salah ucap dan yang menyakiti, menyinggung perasaan saudara, semoga dimaafkan. Sekian.